Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Renungan hari ini Selasa 2 Agustus 2022 berjudul Injil dan Motivasi Kerja. Bahan bacaan kita terambil dari Kolose 1 ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ada orang Kristen yang memandang kerja, bisnis itu urusan duniawi, bukan rohani. Jadi buat apa sok suci dan sok jujur? Karena semuanya itu membuat menjadi jauh dari mujur. Ada juga yang merasa bahwa pekerjaan itu rohani karena ada Yesus. Tetapi Yesus hanya menjadi semacam booster atau penguat untuk memperoleh hasrat menjadi lebih sukses dan sebagainya. Persoalannya di mana? Persoalannya adalah hati dan motivasi. Kedua contoh di atas menunjukkan belum adanya hati dan motivasi yang diubahkan oleh Injil. Tanpa diubahkan oleh Injil, orientasi hati dan motivasi saudara dalam bekerja hanya akan menjadikan uang dan kesuksesan adalah segalanya. Dalam hidup keseharian, ada 4 pokok iman Kristen yang merupakan penjelasan dari Injil menolong saudara untuk dapat memiliki hati dan motivasi yang benar dalam bekerja. Yang pertama, Allah menciptakan manusia untuk mengelola dan memelihara ciptaan. Sikap yang berpusat kepada Injil adalah ketika saudara memandang pekerjaan sebagai bagian dari ibadah saudara kepada Allah. Bekerja bukan jadi beban atau apalagi berhala, bukan pula eksploitasi sesama. Yang kedua, manusia telah jatuh di dalam dosa kepada Allah yang lebih suci daripada yang ia pikirkan, namun ia juga lebih mengasihi daripada yang ia bayangkan. Hati yang telah ditransformasi oleh Injil senantiasa sadar bahwa akan ada celah yang dapat membuatnya jatuh dalam dosa saat bekerja. Sehingga ia akan selalu membutuhkan Allah dalam setiap bagian hidupnya. Sebaliknya, ketika keberhasilan itu ada di dalam genggaman, dia sadar semuanya itu karena Kristus yang memampukan. Itulah sebabnya saudara tidak perlu merasa minder atau merasa sombong. Yang ketiga, Kristus telah membayar hutang dosa dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Hati dan motivasi yang sudah diubahkan oleh Injil akan membuat saudara menyadari bahwa hidup ini bukan tentang siapa saudara, tetapi tentang Kristus. Itulah sebabnya saudara akan berjuang sedemikian rupa, menyatakan kemuliaannya lewat produk, lewat jasa yang dihasilkan. Yang keempat dan yang terakhir, Kristus akan datang kedua kali untuk memperbaharui seluruh ciptaan dan meminta pertanggungjawaban setiap orang percaya. Kesadaran hal ini akan membuat saudara bekerja secara akuntabel, berintegritas, tidak korupsi, dan tidak manipulasi dalam bekerja. Saudara akan mengupayakan perbaikan-perbaikan bidang kehidupan sebagai persembahan hidup kepada Kristus. Dari uraian yang tadi saya sampaikan, sekarang saudara paham bahwa ternyata Injil sangat relate dengan kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal pekerjaan. Injil menolong saudara untuk memiliki hati dan motivasi yang benar dalam melihat dan menjalani pekerjaan. Tujuan daripada ini semua adalah supaya saudara, sebagaimana doa dan harapan Paulus dalam Kolose 1 ayat 28 yang berkata, saudara makin berhikmat dan makin sempurna di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terus-menerus selidikilah hati kami, agar Injil-Mu terus merembesi seluruh kehidupan kami, agar kehidupan dan motivasi di dalam kami bekerja semata-mata hanya dan bagi untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.